membuka firman Tuhan di Kisah Rasul-Rasul pasal 1. Kita hanya baca ayat 8 saja. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul-Rasul pasal 1 ayat 8, di mana kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sebab maka datanglah mereka berkumpul di situ. Maaf. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita baca sekali lagi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat yang di sini. Dan kita diberikan kuasa waktu Roh Kudus turun di atas diri kita. Itu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 demikian. Maka firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Sengling tanan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersama doa sebelum kita mendengar firman Tuhan, minta mempersiapkan hati di hadapan Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, ada hari Sabat pada pagi hari ini, kami kembali ke rumah Engkau ya Tuhan. Beribadah kepada Engkau, memuji, berdoa, dan saat ini menerima firman-Mu ya Tuhan. Biar Tuhan bersabda kepada kami pada pagi hari ini melalui firman-Mu. Dan urapi setiap kami termasuk hamba-Mu. Sucikan setiap kami termasuk hamba-Mu dengan darah-Mu. Dan juga bersabda kepada kami termasuk hamba-Mu juga. Inilah doa hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Hari ini kita memperingatkan hari Pentakosta. Senin Jiangling Jie, Wusun Jie. Yaitu 2000 tahun yang lalu. Yesus mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Dan sesudah itu dia dikubur dan hari ketiga dia bangkit dari kematian. Sesudah Yesus bangkit selama 40 hari. Dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Dan sesudah 4 hari kemudian dia kembali ke surga. Kembali ke surga. Dan Yesus waktu kembali ke surga, dia akan sampaikan kepada murid-muridnya, kalian jangan jangan pergi, kalian tinggal di Yerusalem untuk menantikan Roh Kudus akan datang. Ini adalah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum naik ke surga. Dan sesudah Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Firman Tuhan bersabda kepada kita yang pertama apa yang terjadi waktu Yesus naik ke surga. Kemudian terjadi ada di Kisah Rasul-Rasul, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Itu yang terjadi pada sesudah naik ke surga. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dalam hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berbicara kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sejak Yesus naik ke surga, apa yang terjadi? Yaitu waktu hari Pentakosta, Wusun Jie,
Roh Kudus turun dari surga. Dan kita berkata seperti api lidah demikian. Hingga di setiap orang yang percaya murid-murid Tuhan Yesus. Dan sehingga mereka mempunyai kuasa bisa membicarakan bahasa-bahasa seluruh dunia. Maka orang-orang yang waktu itu ikut hari Pentakosta di Yerusalem, mereka sampai kaget. Loh, ini orang Galilea, kok bisa bahasa Jawa kalau orang Jawa bilang. Ini orang Galilea kok bisa bahasa apa? Bahasa Tapanuli. Jadi mereka sendiri kaget. Bukan orang kita sendiri kok bisa ngomong, ya. Nah itu mereka tuh melihat itu kuasa Roh Kudus. Dan itulah hari Pentakosta. Sejak hari Pentakosta, apa? Yang pertama adalah Roh Kudus turun di atas diri kita. Jadi murid-murid sejak itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sampai hari ini Pentakosta, hari Pentakosta. Tidak beda. Sejak 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus dari surga turun ke dalam dunia ini. Tinggal di atas, hingga di atas diri murid-murid Yesus. Sampai hari ini, tinggal di semua orang-orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Hari ini, di dalam diri kita, sebagai orang-orang yang percaya, Tuhan, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan. Tinggal dalam diri kita bagi setiap orang yang percaya. Seperti 2000 tahun yang lalu, setiap yang percaya, Roh Kudus turun di atas diri mereka dan sampai hari ini tidak berubah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sejak hari Pentakosta, setiap yang percaya menerima Roh Kudus sampai hari ini Pentakosta. Setiap yang percaya menerima Roh Kudus. Jadi hidup kita ada Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata demikian. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Kamu akan turun di atas kita. Kita mempunyai kuasa. Kuasa Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya. Sejak 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Hari ini, diri kita mempunyai kuasa Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti murid-murid demikian. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sampai hari ini, kita juga dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jangan lupa. Maka di 1 Korintus berkata, ayat 3 ayat 16, bahwa tubuh kita adalah baik Allah dan Roh Kudus tinggal di dalamnya. Jadi kita jangan kira-kira siapa di dalam kita. Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus penuh dalam hidup kita hari ini. Dan tujuannya apa? Waktu Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, kalian jangan tinggal keluar ke Yerusalem. Tetap tinggal di Yerusalem, tunggu Roh Kudus akan turun. Dan kalian akan menerima kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk apa? Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang ketiga. Untuk apa? Yang ketiga di sini berkata demikian. Adalah, dan kamu akan menjadi saksiku. Waktu Roh Kudus turun, menerima kuasa, tujuannya untuk apa? Untuk bersaksi untuk Tuhan yang bangkit. Yesus berkata, jadikan saksiku. Jadi membawa
kata murid-murid, terima kuasa Roh Kudus, tujuannya adalah menyaksikan Kristus yang bangkit. Sejak itu, dari 2000 tahun lalu, hari Pantekosta, turunan Roh Kudus dan murid-murid dipunyai kuasa Roh Kudus, dan mereka mulai hari itu menjadi saksi Kristus yang bangkit sampai hari ini. Kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk apa? Untuk menyaksikan Kristus yang bangkit. Itu tujuan kuasa Roh Kudus di atas diri kita. Maka murid-murid mereka melakukan. Dan apa yang keempat berkata demikian. Di mana kita jadi saksi Kristus yang bangkit. Di Kisah Rasul pasal 8 demikian bunyinya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Jadi saksi Tuhan. Di mana kita jadi saksi Tuhan? Mulai dari Yerusalem. Yaitu Roh Kudus turun pertama di Yerusalem. Dan di sanalah menyaksikan Kristus yang bangkit. Yaitu Injil Kristus yang bangkit disampaikan. Itu yang jadi saksi. Murid-murid mereka mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh tanah Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan utus Rasul Paulus sampai ke ujung bumi. Dan hari ini Tuhan mengutus kita juga. Dari tempat di mana kita tinggal di Alhambra, mulai di Alhambra. Monterey Park, di Monterey Park. Di Rawdon High, di Hacienda High, di Chinook, di Azusa. Tinggal di mana kota yang kita tinggal, kita di kota itu jadi saksi Kristus yang bangkit. Sampai ke mana? Sampai ke LA County. Kita dimanapun kita saksi Kristus yang bangkit. Sampai di mana? California State. Kita jadi saksi Kristus. Sampai di mana? Seluruh Amerika yang kita tinggal. Dan sampai di mana? Seluruh dunia. Dimanapun kita berada. Ingat, ini firman Tuhan. Yesus sampaikan kepada setiap kita yang percaya. Sejak 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini. Kita diberikan satu perintah. Amanat agung. Jadi berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil Kristus yang bangkit. Hari ini Tuhan kasih kita mulut. Puji syukur. Kita semua punya mulut. Apa yang kita lakukan, mulut kita sampaikan. Apa? Kristus, Injil Kristus yang bangkit kepada setiap orang yang berdosa. Itu adalah jadi saksi. Dari dimanapun kita berada, kita tetap saksikan Kristus, Injil Kristus yang bangkit kepada dunia. Sampai hari ini, saudara-saudara. Selama kita di dalam dunia ini. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Kita lihat hari Pantekosta apa yang terjadi. Hari Pantekosta hari itu yang kelima. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 demikian bunyinya. Orang-orang yang menerima perkataannya, yaitu perkataan dari saksi dari Petrus. Orang-orang yang menerima saksi Petrus. Jadi Injil Kristus yang bangkit yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Dan ia memberikan dirinya dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira
3.000 jiwa. Itu 3.000 jiwa. Hari Pantekosta. Mereka terima baptisan. Itu yang pertama, kuasa Roh Kudus di atas diri murid Yesus atau orang yang percaya. Maka Petrus mempunyai kuasa Roh Kudus bersaksi tentang Kristus yang bangkit di Yerusalem. Dan 3.000 orang terima baptisan. Berarti 3.000 orang menerima Injil Kristus yang bangkit atas kuasa Roh Kudus. Mulai hari itu, kuasa Roh Kudus bekerja sampai hari ini, hari Pantekosta. Hari Pantekosta yang pertama, 3.000 orang yang menerima Kristus yang bangkit atas kuasa Roh Kudus. Bukan kuasa Rasul Petrus. Kita manusia tidak ada kuasa untuk menyelamatkan jiwa orang. Hanya kuasa Roh Kudus. Berarti ada 3.000 diselamatkan pada Pantekosta yang pertama. Waktu Rasul Petrus mempunyai kuasa Roh Kudus menambahkan Injil Kristus yang bangkit sampai hari ini. Jikalau kita sampaikan Injil Kristus, ada kuasa Roh Kudus bekerja. Orang yang mendengar Injil Kristus melalui mulut kita, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Sehingga mereka bisa terima anugerah keselamatan melalui kuasa Roh Kudus yang kita sampaikan kepada mereka, Injil Kristus yang bangkit sampai hari ini. Kalau saudara lihat keadaan sekarang ini, di mana-mana kita lihat Tuhan bekerja sampai hari ini. Kalau saudara melihat banyak kesaksian terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah paling hebat sekarang ini. Banyak yang terjadi, banyak yang bertobat kembali kepada Tuhan. Itu satu, mereka punya kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka. Menyelamatkan mereka dan Tuhan nyatakan diri kepada mereka melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui firman. Maka banyak kita lihat, banyak berbalik kepada Tuhan. Kenapa? Karena itu kuasa Roh Kudus. Sampai hari ini, diri kita punya kuasa Roh Kudus. Dan jangan lupa, waktu kita sampaikan jadi saksi Kristus yang bangkit, satu persatu mereka akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus juga. Berbalik kepada Tuhan. Ini adalah yang kelima, membawa jiwa, ribuan jiwa kembali kepada Tuhan. Sampai hari ini berjuta-juta orang yang berdosa berbalik kepada Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalam hati mereka. Barang siapa yang bisa percaya pada Kristus yang bangkit, itu semua pekerjaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Kita hari ini dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita sampaikan saksi kepada setiap orang yang berdosa. Ada kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Dan mereka akan berbalik kepada Tuhan atas pekerjaan kuasa Roh Kudus. Jangan lupa, kita sampaikan saksi Kristus yang bangkit ini disertai dengan kuasa Roh Kudus. Mengapa orang ini waktu saya sampaikan, dia bisa berbalik kepada Tuhan? Karena ada kuasa Roh Kudus di dalam diri mereka. Inilah kita mau bersyukur kepada Tuhan hari ini.
jadi saksi Tuhan yang bangkit. Saya nggak tahu saudara selama dalam dunia ini, apa yang sudah lakukan. Berapa banyak yang kita sampaikan kepada orang berdosa tentang Kristus yang bangkit. Kita hitung sendiri. Sejak kita terima kuasa Roh Kudus, menjadi orang yang percaya. Berapa orang-orang yang di dalam dunia yang sudah kita sampaikan tentang Injil Kristus yang bangkit. Kita lihat diri kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri, punya kuasa Roh Kudus, dan mulut kita sudah berapa yang kita sampaikan kepada setiap orang yang berdosa sehingga mereka bisa menerima Kristus yang bangkit, Injil Kristus yang bangkit. Sejak kita terima kuasa Roh Kudus. Waktu saya umur 17 tahun, batu kembangan rohani yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong di Pematang Siantar selama 10 hari. Di sana saya benar-benar kembali pada Tuhan. Meskipun umur 8 tahun saya ke gereja, ikut sekolah minggu, tapi umur 17. Sejak itu saya terima Tuhan. Dan kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Dan mulai itu bersaksi tentang Injil Kristus yang bangkit sampai hari ini. Sudah 61 tahun. Tidak berhenti. Ini adalah kita sejak terima kuasa Roh Kudus. Kemanapun kita berada, tidak berhenti, tetap berikan jadi saksi Tuhan. Pergi keluar kota, pergi keluar negeri, kemanapun saja, tetap tidak lupa jadi saksi Kristus. Waktu saya sampai di China, bukan saja bersaksi kepada tour guide sama driver. Karena di China nggak boleh mengabarkan Injil. Apalagi saya jadi pendeta, saudara. Dia lain dari orang lain. Waktu saya ke China, ikut tour dari konsulat LA, China di LA. Minta surat. Pergi ke China untuk apa? Saya pergi ke China untuk apa? Untuk turis. Berlibur ke China. Gitu. Dan dikasih, biasanya kasih visa itu 1 tahun semua dapat. Pendeta ini 3 bulan. Lain. Dan perlu surat. Surat. Untuk membukti. Saya di belakang ada security-nya. Ini adalah pendeta. Tapi saya tetap sampaikan Injil bukan dengan umum, melainkan pribadi. Pribadi saya sampaikan tentang Injil Kristus yang bangkit. Bukan untuk apa? Bukan untuk pabrik pribadi. Satu persatu. Sampai satu saya punya tour guide, itu tujuan saya. Driver juga tujuan saya. Sampai di Eropa juga sama. Yang penting ada tour guide sama driver. Sampaikan tentang Injil Kristus yang bangkit kepada mereka. Ini adalah kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita mau sampaikan. Satu kali waktu itu saya di Beijing, itu ada yang melayani saya, itu orang komunis. Komunis. Karena saya mau periksa tangan saya itu
minta tolong dia orang tuanya. Saya sampaikan kepada dia Injil Kristus, dia orang komunis. Sampai-sampai kita ambil foto, saya kirim foto kepada dia, kita ambil foto, dikirim kembali, nggak berani terima surat saya. Return. Karena dia takut. Dia takut. Dia inilah, biarpun dimanapun saja, kita sampaikan kesaksian kepada orang-orang yang belum percaya. Dan saya sudah pernah sampaikan waktu saya di Beijing, tour guide bawa kita ke dinasti Tang Ming. Dinasti Ming punya kuburan. Kuburan ini luar biasa besarnya. 25 kilometer. Ini 13 kerajaan Ming punya kuburan. 25 kilometer loh. Itu kuburan gitu besar untuk kerajaan dinasti Ming. Kita masuk ke dalam. Tour guide yang pertama yang berkata, waktu kalian masuk ke dalam dinasti kuburan ini, jangan panggil nama saya ya. Itu ketakutan. Don't call my name. Dia kan dari Amerika. Ada seorang hitam dari grup kita. Dia bilang, kalau saya ada kesulitan, saya mau cari ini, saya mau panggil ini nama apa? Boleh saya panggil ini nama 7-Eleven. Oke, 7-Eleven boleh. Jangan panggil saya Mary. Mary jangan ya panggil 7-Eleven. Begitu takut. Kedua dia berkata demikian. Kalau kalian beli souvenir di kuburan ini, jangan berikan kepada saya ya. Saya terus terang, saya buang ke tong sampah. Lihat, takutnya bukan main. Buang ke tong sampah. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia kasih tahu saya sama Ibu Paula. Kalian dua nggak boleh jalan bersama. Satu di kanan, satu di kiri. Jalan ada 3 jalan. Pisah. Dia harus pisah. Paula sama saya harus pisah jalannya. Yang keempat, waktu pulang harus ngomong, 我回来了, saya sudah kembali. Belum masuk ke kuburan sudah 4 hal. Orang kita, orang Asia kalau sudah dengan demikian, apa tidak gemetar? Gemetar tidak? Gemetar loh ini. Bawa kita jalan senang-senang, terbalik aja itu sore lagi. Udara mendung lagi. Begitu, keadaan di rumah begitu. Ibu-ibu takut apa tidak? Masuk ke kuburan. Sampai keluar dari kuburan, apa yang terjadi? Sampai di hotel saya sampaikan kepada tour guide. Nah itu kesempatan saya. Saya bilang, Mary, ini tiap hari bawa tour masuk ke kuburan dinasti Ming. Begitu takut. Saya seumur hidup, hanya sekali saja datang. Dan jangan lupa, saya sama Ibu Paula kita jalan, kita nggak bisa. Kita tetap 2 orang jalan masuk. Kita mengapa? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, maka kita nggak takut. Maka kita jalan, kita nggak takut. Waktu keluar, saya nggak perlu ngomong. Nggak perlu. Dia takut rohnya nanti diambil di awalnya. Takut dia sampai begitu. Dia sebagai tour guide. Tiap hari bawa orang ke dinasti Ming begitu takut. Tetapi saya sampaikan. Dan saya berikan dia Alkitab bahasa Inggris sama bahasa Mandarin punya. Mary, jangan lupa. Ini saya berikan diterima Tuhan Yesus. Dan sejak terima Tuhan Yesus, dimasuk ke kuburan dinasti Ming, ini tidak akan takut lagi. Tidak akan takut lagi.
Dan dia tanya satu pertanyaan bagus sekali. Manusia itu mempunyai roh apa enggak? Karena ini negara komunis kan. Saya ada. Kita punya roh yang kekal. Lebih berharga pada seluruh dunia. Kejayaan, kekayaan, kekuasaan dunia. Roh kita lebih berharga. Kekal selama-lamanya. Justru sampaikan Injil Kristus. Inilah kita harus lakukan selama di dalam dunia ini. Kita jadi saksi Kristus yang bangkit kepada setiap orang yang berdosa. Biarpun dimanapun saja. Sampai seterusnya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang terakhir, yang keenam. Sesudah kita terima kuasa Roh Kudus. Bagaimana hidup kita. Ada kemenangan. Juga tersendi-seming. Hidup yang penuh kemenangan. Setiap orang yang berdosa. Tidak ada kuasa Roh Kudus. Maka hidup mereka tetap dikuasa. Yang pertama ada dikuasa oleh kuasa dosa. Kuasa dosa menguasai setiap orang yang berdosa. Maka orang yang berdosa tidak bisa lepas dari kuasa dosa. Ada pernah orang berkata, saya tidak mau berjudi lagi. Jadi orang itu biasanya berjudi. Dia mau lepas dari dosa judi. Sampai-sampai tangannya dia bilang, saya putuskan tangan saya. Satu. Ini untuk satu warning. Warning bagi dia. Dia mau judi. Kemudian sudah sembuh tangan, hilang satu tangan. Sampai akhir-akhirnya orang berkata kita ini perlu main judi masyok, perlu tambah orang lagi. Kemudian dia juga main judi lagi. Sudah kasih warning tetap main judi lagi. Berarti tidak bisa, kita tidak mampu. Orang yang terus berdusta-dusta, suruh nggak mau dusta sulit loh. Orang yang serakah, suruh nggak mau serakah sulit. Ditanya pencuri. Pencuri suruh dari mulai-mulai curi ke merampok ke bank. Nanti lama-lama dikurangi, jangan bank lah. Curi kerbau ya, kerbau dikurangi ringan. Sudah curi kerbau, tambah lebih ringan lagi. Curi ayam cukup, jangan curi kerbau. Apakah demikian? Tidak. Terbalik. Pertama-tama curi ayam dulu dong. Sudah ayam gak cukup, curi kerbau dong. Sudah curi kerbau gak cukup, masuk dan perampok ke bank dong. Itu makin besar. Dosa makin besar. Itu pada umumnya. Maka dilihat orang-orang di penjara itu, orang kriminal. Itu dari sejak dia dosa sedikit. Dan akhirnya menjadi kriminal. Itu ada dikuasai oleh dosa. Nah, kita punya kuasa Roh Kudus. Pertama, memberikan kemenangan atas kuasa dosa. Sejak kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita ada kebiasaan berbuat dosa. Sebagai penjudi, pemabuk, drug. Banyak orang yang drug, sesudah terima kuasa Roh Kudus, lenyaplah drug. Banyak orang yang alkoholik, sesudah terima Roh Kudus, lenyaplah. Banyak orang yang main judi, penjudi, sesudah terima Roh Kudus, lenyaplah, berhenti. Itu karena ada kuasa. Hari ini, biarpun dosa apapun saja, tidak bisa menodai, atau menguasai, atau membelenggu mulut kita, tangan kita, pikiran kita, dan hati kita. Karena ada kuasa Roh Kudus. Bagi kita kemenangan.
Ingat baik-baik, sejak hari Pantekosta sampai hari ini Pantekosta, kuasa Roh Kudus memberi kita kemenangan. Kemenangan inilah yang datang dari kuasa Roh Kudus. Ingat, tidak ada yang mustahil. Dosa apapun saja yang biasa yang kita jatuh di dalam dosa itu, karena ada kuasa Roh Kudus, lenyaplah kuasa dosa itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, lebih-lebih lagi yang kedua, kita tidak akan dikuasai oleh roh-roh yang jahat, penguasa angkasa ini. Semua orang takut kalau ngomong setan, hantu takut. Pokoknya tempat nggak ada hantu pun sudah dengar, sudah takut. Saya mau tanya saudara, kita orang Asia, orang Timur. Malam-malam ke kuburan bagaimana? Siapa berani ke kuburan malam-malam? Banyak pada umumnya nggak mau ke kuburan malam, saudara. Takut. Tapi yang heran, saudara, waktu saya di Pematang Siantar, waktu hari Paskah, sepanjang malam di kuburan orang Kristen. Itu Taparuni ada tempat orang Kristen. Ada makan mereka di sana, di kuburan hari Paskah mereka di sana rayakan. Dan saya biasanya jam 3 sudah bangun karena engkong saya punya kuburan di sana, kita mau ke kuburan jam 3. Kita sudah bangun. Jalan kaki sampai ke kuburan. Waktu saya sampai ke kuburan malam itu, bukan malam, semua terang. Lilin sama strongking semua. Ada orkestra lagi. Di kuburan ada orkestra. Lain dong. Lain. Kenapa? Sudah kemenangan atas kuasa kegelapan, nggak takut. Karena iblis yang membutakan mata rohani kita ila dunia ini, mata kita sudah terbuka oleh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, menerangi mata rohani kita. Oleh sebab sampai hari ini, iblis takut kita atau kita takut iblis? Ini pertanyaan. Iblis takut kita atau kita takut iblis? Kalau kita sudah punya kuasa Roh Kudus, yang paling takut dia ada darah Kristus. Kalau kita mengusir setan, sudah mengusir setan, nggak ada kekuatan kita mengusir dia. Banyak orang Tionghoa kasihan, saudara. Dia nggak ngerti. Ada kala dia di depan pintu taruh kaca gitu. Dia sudah lihat, pernah lihat, pasti lihat taruh kaca. Dia punya konsep berkata, pikirannya, ini bisa mengusir setan, jangan masuk ke rumah dia. Waktu dia masuk ke rumah pintu dia lihat wajahnya itu, lari dia. Dia kiranya setan lihat wajahnya gitu, lari dia. Pikir kaca itu punya kuasa mengusir setan. Tapi dia nggak tahu setan itu pintar, terbalik. Dia kosmetik. Akhirnya dia sebelum masuk ke rumah kalian, dandan dulu yang bagus baru masuk. Ya, di dalam rumahnya buka birthday party. Konsep lain, saudara. Pernah saya lakukan mengusir setan. Sampai-sampai ada seorang ibu yang sering kerasa setan. Saya ngomong darah Kristus, dia ngomong pada saya. Pendeta Hosea, waktu engkau membicarakan darah Kristus, saya takut. Takut. Maka yang takut siapa hari ini? Iblis takut atau kita takut?
Bukan kita takut, dia yang takut. Itu karena ada kuasa Roh Kudus. Kita bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan hari ini sejak Pantai Kosta. Sampai hari ini Pantai Kosta. Dipenuhi kuasa Roh Kudus. Hidup kita. Yang terakhir, kuasa Roh Kudus memberikan kita kemenangan yang tidak ada satupun di dalam dunia, semua ciptaan yang bisa mengalahkan kuasa maut. Semua ciptaan tidak bisa mengalahkannya. Biarpun siapa dia, termasuk ciptaan malaikat yang berdosa. Sampai hari ini disebut iblis, malaikat yang berdosa, tetap tidak bisa mengalahkan maut, neraka api. Upah dosa ada maut, termasuk malaikat yang berdosa. Upahnya adalah maut, neraka api yang kekal. Oleh sebab itu hari ini, siapa sebagai pencipta bisa mengalahkan maut? Tidak ada. Karena upah dosa adalah maut. Sebab pencipta sudah jatuh dalam dosa, upahnya adalah maut, neraka api yang kekal. Tapi kita bersyukur. Di 1 Korintus pasal 15 berkata, "Hei maut, di manakah kemenanganmu?" Nah ini bersyukur saudara. Kalau bilang maut, manusia semua takut. Banyak orang kalau saya bilang mati-mati nggak berani dengar. Kalau bahasa orang Chinese lebih-lebih lagi orang yang nggak percaya. Jangan ngomong, jangan ngomong. Ya kata ini. Menghindari. Bagi kita enggak. Kita sudah mengalahkan kuasa maut. Dan mereka pikirkan adalah jantung. Dan bagi kita bukan, itu neraka. Kita sudah ada kuasa Roh Kudus memberikan kita kemenangan atas kuasa maut. Dan kita tidak akan mati kekal lagi di neraka api hari ini. Karena ada kuasa Roh Kudus. Dan kita juga bisa membawa orang banyak, famili semua, melalui Injil Kristus yang bangkit. Tetap mereka sama kita mengalahkan kuasa maut. Dan bukan demikian, sebaliknya. Lepas dari mati kekal dan kuasa Roh Kudus memberikan kita hidup yang kekal. Maka hidup kita punya hidup yang kekal hari ini. Bukan mati kekal lagi. Karena kuasa Roh Kudus melalui Injil Kristus yang bangkit. Kita mempunyai hidup yang kekal. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus hidup sekarang penuh kemenangan. Dan hidup sekarang mempunyai hidup yang kekal. Yaitu bisa mewarisi kerajaan surga. Kita bersyukur pada Tuhan. Sejak hari Pantai Kosta sampai hari ini. Jangan lupa siapakah kita ini. Kita ini adalah orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita. Maka sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan? Manusia yang berdosa. Yang menuju kebinasaan karena upah dosa. Oleh sebab itu karena hari Pentakosta 2000 yang lalu. Sesudah Tuhan Yesus bangkit naik ke surga. Dan mengutus Roh Kudus turun ke dalam dunia ini. Pada hari Pentakosta sampai hari ini hari Pentakosta. Roh Kudus turun di atas semua orang-orang yang percaya kepada Kristus yang bangkit. Dan setiap orang yang terima Kristus yang bangkit mempunyai kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus diberikan setiap kami penuh kemenangan. Kemenangan atas kuasa dosa.
kuasa iblis dan kuasa maut. Dan berikan kami hidup yang kekal melalui kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar hidup kami hari ini, dimanapun kami berada, kami jadi saksi Kristus yang bangkit. Injil Kristus yang bangkit kami sampaikan kepada dunia. Sehingga mereka boleh menerima Injil Kristus yang bangkit, dipimpin, adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri di dalam hati mereka. Biarlah setiap orang berdosa satu persatu melalui diri kami ya Tuhan, boleh menerima kuasa Roh Kudus melalui Injil Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan. Dengar doa kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba menunaikan doa ini. Amin.